Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa ketemu tatap muka. Ini semua Bapak Saudaraku kita rasakan oleh karena kasih penyertaan perlindungan Tuhan. Tanpa Tuhan mengasihi kita tidak akan bisa ketemu. Karena apa? Karena itu semua bukanlah karena kekuatan kita, bukanlah kegigihan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semuanya itu karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku, pada pagi hari ini kita juga akan membaca sebagian firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, di mana Bapa, pada pagi hari ini Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi kami dari pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya. Dan pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Engkau sangat baik, teramat baik. Di mana Bapa, pada pagi hari ini Engkau masih membanguni kami. Ini semua Tuhan Yesus kami rasakan Bapa oleh penyertaan perlindungan-Mu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena usaha kami, tapi karena Engkau begitu baik sehingga kami ada seperti saat ini. Terima kasih Bapa, di mana Bapa pada pagi hari ini kami juga akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu supaya kami Bapa mengerti jalan-jalan bagaimana sebetulnya kami hidup di dalam dunia ini, apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memberkati renungan pagi kami ini dari awal pertengahan berjalan dengan baik oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu saja. Di mana juga berapa Bapa pada pagi hari ini yang bisa menjangkau siaran ini, kami percaya Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya sehingga firman yang kami renungkan ini tidak sia-sia begitu saja, tapi betul-betul bisa kami pahami dan bisa kami jalankan dan bisa kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan renungan pagi kita, untuk saling mengingatkan kita satu dengan lain, mendoakan satu dengan lain, menopang satu dengan lain, saling mengasihi satu dengan lain. Jadi itu Bapak Saudaraku, mari kita baca Alkitab kita, karena semuanya itu adalah kembali kepada Alkitab. Di mana Alkitab kita baca sambungan renungan, di mana kita selama ini beberapa hari ini, kemanakah orang mati, apakah masih berkuasa, apakah tidak berkuasa lagi di dunia ini. Jadi mari kita sambungannya, Wahyu 20 mulai ayat 1, kerajaan 1000 tahun. Jadi di sini kita Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana Wahyu 20 ayat 1 mengatakan kepada kita, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan banyak bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilemparkan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi kita melihat bagaimana ketika nanti kita merasakan Yesus datang kedua kalinya ke dunia ini,
kita tahu tidak menghapus dosa lagi, tidak mengampuni dosa lagi, tapi Yesus datang ke dunia ini untuk menghakimi semua manusia menurut perbuatannya. Jadi di sini kita melihat di mana Yesus datang kedua kalinya membangkitkan orang-orang yang kudus, taat dan setia. Jadi bukan semua manusia dibangkitkan pada kedatangan Yesus kedua kalinya, tapi yang dibangkitkan adalah orang-orang kudus yang taat setia untuk melakukan firman kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu bahwa kita di mana firman sebelum beberapa hari ini, kita bangkit bukanlah tubuh kita ini. Tubuh kita ini adalah kembali kepada debu, karena dia diciptakan dari debu. Jadi bukanlah kuburan itu pecah dan bangkit manusia yang sudah mati itu. Tidak. Tapi Tuhan memberi tubuh kita tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Nah, jadi Bapak Saudaraku, berapa hari ini kita sudah membaca tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana orang mati tidaklah langsung dihukum. Orang mati tidaklah langsung masuk ke surga, tapi orang mati masuk ke Firdaus, tempat penyimpanan roh-roh. Orang jahat, orang yang tidak taat dan setia, dia akan masukkan ke alam maut. Jadi situ belum dihukum, tapi alamnya beda. Alamnya beda dengan alam kita. Jadi tidak bisa kita ngomong sama orang mati. Baik juga orang mati gak bisa ngomong kepada orang yang hidup, karena beda. Karena gimana kita melihat dimana semalam itu tentang Lazarus, baik juga tentang orang kaya itu, tidak lagi ada hubungan dengan bapaknya dan saudaranya yang 5 itu. Jika masih ada hubungan, jika masih dia di dunia ini, jika dia masih melihat, tentu dia mengatakan kepada bapaknya, "Bapak, bertobatlah, kembalilah kepada Alkitab. Beritahulah kepada saudaraku yang 5 itu." Yang 5 itu juga akan dibilangnya, "Bertobatlah saudaraku, karena aku menderita di api neraka, di penghukuman itu." Pasti dia mengatakan seperti itu. Tapi nyatanya dia tidak datang. Bahkan juga kita melihat di mana dia mengatakan, Bapak Abraham, tolonglah, suruhlah Lazarus itu datang ke dunia, supaya dia menasihati orang tuaku, bahkan saudaraku, masih ada 5 lagi di dunia. Dia mengatakan seperti itu. Jadi itu buktinya Bapak Saudaraku, orang mati tidak lagi bisa berbuat apa-apa kepada orang hidup. Jadi jangan kita merasa bahwa orang tua kita itu tinggal di dalam kuburan itu menunggu kebangkitan datang Yesus kedua kalinya. Jadi jelas Bapak Saudaraku, di sini kita melihat ayat sini kita lihat tadi ayat 4 mengatakan, "Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah bintang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tanda mereka, dan mereka hidup kembali dan memberantas sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi sini kita melihat mana Yohanes melihat bahwa banyak ada manusia yang sudah dipenggal kepalanya, di mana di sini yang bertahan
untuk memperjuangkan Kristus, memperjuangkan Kristus sampai akhir hidupnya. Jadi ini semuanya di Yesus mengatakan, di mana tulisan dari Yohanes ini kita melihat bagaimana penderitaan-penderitaan pejuang-pejuang yang membela Kristus. Semuanya kita melihat menderita. Jadi kita juga Bapak Saudaraku harus menderita, karena kita mengatakan kita ini Kristen. Arti Kristen pengikut Yesus. Jika kita pengikut Yesus, harus kita ikuti apa yang diajarkannya kepada kita. Pasti kita mengikuti jejaknya. Jadi kita melihat bagaimana jejak Tuhan Yesus, bagaimana dia hidup dalam dunia ini penderitaan, di mana 3 tahun lebih dia menderita di dalam hidup dalam dunia ini. Dia menderita mulai lahir sampai mengakhiri hidupnya. Jadi Bapak Saudaraku, kita tidaklah bisa lepas dari situ, karena kita ini adalah anaknya, karena kita ini mengaku bahwa kita ini adalah Kristen, pengikut Kristus. Jadi Bapak Saudaraku, cukup jelas firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, menerangkan bahwa kita ini tidak ada di dalam kuburan, tidak ada lagi di dalam kuburan, karena kita sudah berbeda. Jadi bukanlah yang kuburan itu pecah bangkit, tapi kita melihat di beberapa hari lalu kita buat renungan, itulah tubuh baru. Bukannya tubuh lama kita ini dibentuk lagi sehingga masukkan lagi roh kita ke dalam, bukan. Karena di jelas semalam katakan kepada kita, di sorga itu tidak ada daging dan darah. Jadi kita hidup diubahkan, hidup kembali, kita tidaklah membawa daging dan darah. Jadi kita diberi tubuh kemuliaan. Nah, jadi ini firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita itu kembali kepada firman, karena satu pun kita tidak mengerti bagaimana rencana Tuhan. Karena Tuhanlah yang tahu bagaimana apa yang harus kita buat, apa yang harus dia buat kepada kita, karena kita ini adalah anaknya. Jadi suka-suka dia. Nah, jadi di sini ayat 5 katakan kepada kita, ayat 5 mengatakan kepada kita, orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu, ialah kebangkitan pertama. Jadi sini kita melihat orang-orang yang tidak taat dan setia, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kematian pertama. Jadi kita melihat kematian pertama, kita akan bangkit jika Yesus datang ke dunia ini. Berarti kita akan keluar dari Firdaus, kita akan diberi tubuh mulia, tubuh surgawi. Bagi orang yang tidak taat dan setia, dia menunggu 1000 tahun kemudian. Jadi kita yang sudah dibangkitkan, kita akan memerintah 1000 tahun bersama Tuhan Yesus. Nah, jadi ini semua saudaraku, firman mengatakan, bukanlah saya mengatakan. Jadi kita tahu, makanya kita ini harus berusaha taat dan setia. Jika kita tidak taat dan setia, tentu kita tidak bangkit jangka Yesus ini datang kedua kalinya ke dunia ini. Tapi kita yang tidak setia dan taat pada firman Tuhan akan dibangkitkan ketika Yesus datang kedua kalinya ke dunia ini. 1000 tahun kemudian barulah dia bangkit, diberi tubuh, yaitu dilemparkan ke alam maut, ke api neraka. Karena di sini kita melihat manusia yang mati ada 2 tempat. Manusia yang mati, satu yang taat dan setia, dia akan dibawa ke Taman Firdaus. Yang satu yang tidak taat setia, yaitu dibawa ke alam maut. Nah, jadi kalau menurut di sini kita melihat bagaimana si Lazarus
Bapa katanya, berarti Taman Firdaus itu di atas. Tapi kita melihat orang kaya itu, alam maut itu adalah di bawah. Nah, jadi karena kita pedoman adalah Alkitab. Alkitab mengatakan demikian. Karena begini Bapak Saudaraku, saya juga diberi tahu kepada saya di mana ketika saya ada masalah di lapangan, ketika aku melayani, karena aku melayani kampung-kampung, karena jiwa-jiwa pertanyaan kepada saya bagaimana tentang orang mati, sehingga kami bergumul tentang orang mati. Tapi ketika malam hari jam-jam 2, Roh Tuhan berkata pada saya. Jadi dia mengatakan begini Bapak Saudaraku. Dia katakan, pernah engkau melihat kidu? Orang Karo, kan saya orang Karo. Kidu katanya. Kidu itu adalah ulat yang ada di dalam batang aren. Kidu katanya. Pernah saya mengatakan. Kidu itu tidak pernah melihat alam luar ini, karena dia di atas tetap di dalam batang rumbia. Dia itu tetap di batang rumbia. Dia tidak membayangkan dia bahwa ia terbang ke alam bebas. Dia makan tidur hanya di dalam pohon rumbia itu atau pohon enau. Dia tidak pernah akan terbayang bahkan dia nanti suatu saat akan terbang ke alam bebas. Begitulah kita hidup, manusia hidup dalam dunia ini. Kita tidak akan tahu bagaimana di luar dunia ini, karena kita hidup dalam dunia. Sama seperti kidu tadi, ulat tadi, dia hidup di dalam pohon. Nggak pernah dia melihat cahaya, nggak pernah dia melihat bagaimana situasi alam bebas. Begitu juga kita hidup dalam dunia ini, kita tidak pernah melihat alam yang di luar dunia ini. Nah, jadi itu diperumpamakan kepada saya. Dan dia mengatakan ketika dia tua, dia akan menjadi kepompong. Menjadi kepompong, dia akan mati. Dia akan mati sehingga dia akan berubah. Dia berubah, tadinya dia lembut, ulat lembut sekali, sama seperti busa. Tapi ketika dia bangkit, ketika dia berubah menjadi kepompong, dia akan keras. Dia punya sayap, dia punya kaki. Tadinya ulat itu tidak punya kaki, dia hanya seperti ulat lalat. Dia menjalar hanya menggigiti batang pohon aren atau pohon rumbia di dalam batang rumbia. Tapi ketika dia mati, dia bangkit, dia keluar dari batang enau itu, dia akan terbang akan ke alam bebas. Dia akan mencari madu yang mau disapnya. Nah, jadi ini ketika dia masih ulat, dia tidak pernah membayangkan itu. Tapi ketika dia mati, keluar daripada pohon enau itu, dia merasakan dia bisa terbang dan bisa dia mengisap madu atau air nira. Jadi ini tidak pernah dia bayangkan. Jadi begitu juga kita ini diterjemahkannya kepada saya. Begitulah manusia di dalam dunia ini sama seperti ulat itu di dalam di dalam pohon rumbia. Tidak bisa melihat apa-apa. Dia di dalam batang rumbia itu gelap. Hanya makan sampai akhir hidupnya. Jadi Bapak Saudaraku, dipertunjukkan kepada saya seperti itu sehingga saya nalar manusia tidak bisa bebas karena ada tubuh. Jika tidak ada tubuh, di mana pikirannya, dia akan berada di situ. Dia mengatakan seperti itu Bapak Saudaraku. Karena saya berpikir juga, iya ya,
memang sana karena tubuh lah nggak bisa di mana pikiran kita berada di situ. Karena begini dia katakan Bapak Saudaraku, karena jika pikiran kita itu kita ke Jakarta, tentu ada yang membawa tubuh kita ini naik pesawat atau dan sebagainya. Jadi ada proses membawa tubuh kita ini, karena tubuh kita ini nggak bisa terbang begitu saja. Tapi ketika kita meninggalkan tubuh kita ini, kita tidak ada lagi beban, tidak lagi ada yang harus ditumpangkan melalui pesawat atau dan sebagainya. Karena apa? Karena tubuh kita ini tidak ada, hanya roh kita saja. Jadi di mana pikiranmu, kamu berada di situ. Kamu berpikir di Batam, kamu berada di situ. Kamu berpikir di Jakarta, kamu berada di situ. Kamu pikir di Medan, kamu berada di situ. Dia mengatakan seperti itu. Ya, memang betul itu. Karena kita berpikir kalau kita berangkat ke Brastagi, harus kita ada proses membawa tubuh kita ini. Kita mesti naik angkot atau naik kendaraan sebagainya. Nggak bisa begitu sampai kita pikirkan sampai kita di Kabanjahe, karena ada tubuh kita. Jadi begitulah diperumpamakan kepada saya Bapak Saudaraku, karena Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan itu sangat luar biasa mengajari saya. Dari itu Bapak Saudaraku, saya yang sampaikan firman Tuhan ini bukan karena diri saya sendiri, tapi karena Tuhan memproses saya, karena Tuhan mengajari saya, karena Tuhan membimbing saya, karena roh Tuhan berkata-kata dalam hati saya. Itulah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada di pada pagi hari ini. Saya tahu Bapak Saudaraku, saya ini tidak ada apa-apanya, harga debu pun tidak. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi saya, sehingga sampai saat ini saya masih hidup. Padahal tahun 2006 semalam saya divonis mati. Tidak berapa harapan saya hidup. Tapi ketika saya ada perubahan, ketika saya punya iman, ketika saya punya tekad berjalan bersama Yesus, saya diubahkan. Sehingga sampai saat ini saya masih hidup. Dari itu Bapak Saudaraku, saya membagi firman, melayani jiwa-jiwa tahun 2006 sampai saat ini. Itu saya lakukan. Saya tidak pikir tentang dunia ini Saudaraku. Saya tidak bekerja untuk cari uang, tapi saya bekerja untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi ini Bapak Saudaraku saya lakukan karena saya merasakannya. Karena saya tidak belajar tentang Alkitab ini, tapi saya belajar dengan diri sendiri. Saya belajar kandidat. Tuhan yang mengajari saya. Ketika ada pelayan saya di lapangan, nanti jam-jam 2, roh Tuhan bekerja dalam hati saya. Begini anakku, begini anakku, begini anakku. Sangat luar biasanya. Selama aku hidup belum pernah kurasakan seperti itu saudaraku. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, Tuhan begitu luar biasa. Tuhan sangat mengasihi saya. Tuhan sangat peduli pada saya. Tidak ada masalah. Semuanya akan dibukakan. Sehingga saya tidak mengerti. Karena apa? Karena yang bekerja itu adalah roh Tuhan. Ketika saya melayani jiwa-jiwa di lapangan, saya tidak pernah mengatakan, nanti kita tanyalah hamba-hamba Tuhan yang sudah berpengalaman, yang sudah berkuliah bertahun-tahun. Nggak pernah saya mengatakan seperti itu. Tapi ketika ada pertanyaan dari pelayanan saya, semuanya Tuhan jawab melalui diri saya. Itu saya rasakan, itu luar biasanya. Bahkan pada saya ini tidak tahu apa-apa. Bahkan saya ini tidak sekolah. Tapi Tuhan itu sangat luar biasa. Dari itulah Bapak Saudaraku, sehingga saya gigih, sehingga saya itu tetap eksis. Karena apa? Karena kekuatan saya ini adalah kekuatan Tuhan. Jika kekuatan diri saya, sudah lama saya mati. Sudah lama saya tidak ada. Tapi karena kekuatan saya ini kekuatan Tuhan, sehingga sampai saat ini saya tetap masih melayani, menyampaikan firman Tuhan, bahkan melayani jiwa-jiwa yang butuh akan keselamatan.
Jadi Bapak Saudaraku, kita lanjut baca di sini tadi. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi sini kita tahu kita bangkit pertama. Ketika orang kudus, taat dan setia, itu kebangkitan pertama, yaitu Yesus datang kedua kalinya. Yesus datang kedua kalinya adalah untuk membangkitkan orang-orang taat dan setia. Jadi di situ kita akan dibangkitkan untuk mengerajai, untuk menjadi raja, memerintah 1000 tahun bersama Yesus. Jadi yang tidak taat dan setia, dia akan menunggu 1000 tahun kemudian baru dibangkitkan. Ini sangat jelas firman Tuhan mengatakan, Bapak Saudaraku. Jadi ini bukanlah saya mengatakan, tapi firman Tuhan mengatakan, Wahyu 20 ayat 5 mengatakan kepada kita, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Nah, jadi kita ketika nanti Yesus datang kedua ke dunia ini, itulah kebangkitan pertama. Itulah kebangkitan pertama orang-orang kudus dan setia, dia akan bangkit dan diberi tubuh kemuliaan. Nah, jadi dia keluar dari taman Firdaus, bukan dari kuburan. Nah, jadi menurut manusia selama ini, manusia keluar dari kuburan. Kuburan itu pecah. Dia akan keluar tanah yang sudah busuk itu, keluar akan menyerupai jasadnya semula, dan rohnya kembali kepada jasad tubuhnya itu. Begitulah pikiran manusia, sehingga manusia masih menghargai kuburan, masih menyembah kuburan, masih minta pendapat dari kuburan, masih minta berkat dari kuburan. Karena apa? Karena dia